Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita untuk belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tema renungan kita pada malam hari ini, hanya oleh kasih Tuhan. Hanya oleh kasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat merayakan Natal dan menyongsong tahun baru 2021 bagi kita semua, anak-anak Tuhan, umat Kristiani dimanapun berada. Dalam momen Natal ini kita sudah belajar bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar mengaruniakan anaknya yang tunggal lahir dan hadir di tengah-tengah kita di dunia ini. Itu kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Dan terus kita alami sekarang dan seterusnya. Kasih itu mulai dari Bethlehem, Yudea, di mana lahir seorang bayi laki-laki yang membawa kabar sukacita, kabar damai, kabar kesukaan bagi bangsa-bangsa. Nah, kita melihat itu semua hanya oleh karena kasih Tuhan semata. Ketika Tuhan melihat bahwa manusia ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan juru selamat, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan inilah yang kita rayakan saat-saat ini. Dalam teks yang kita baca tadi, Rasul Paulus menyadari hal demikian. Bahwa kalau ada dia sampai saat ini, kalau ada dia sampai sekarang dalam teks ini, itu semata-mata karena kasih Tuhan. Bukan karena dia baik. Bukan karena dia benar. Itu hanya kasih karunia Allah. Ini adalah pengakuan yang luar biasa bahwa dia memposisikan dirinya. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang dapat membuat Tuhan mengasihi dia. Karena kehidupannya sangat bobrok. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-9, 1 Korintus 15 itu, begini firman Tuhan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia menyadari keberadaannya. Siapa dirinya sebenarnya?
Justru dia tahu siapa dirinya. Dia tidak layak. Dia orang berdosa. Dia tidak pantas menerima kasih Allah itu. Itu dia berkata, semua apa yang dia terima itu adalah hanya oleh kasih karunia. Tentu ini menjadi satu ungkapan yang luar biasa. Merendahkan diri dan menyadari siapa dirinya sebenarnya. Karena banyak manusia yang lupa dirinya. Dia merasa dirinya hebat, benar, sehingga dia layak menerima kasih. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita melalui firman Tuhan, semua hanya karena kasih Allah semata. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini merupakan pernyataan yang betul-betul memahami siapa dirinya, mengakui bahwa dirinya tidak layak, hidupnya tidak layak. Dia benar-benar menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, sehingga dia berkata bahwa semua karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatannya, bukan karena dia benar menerima kasih Allah, tetapi semua karena kasih karunia Allah. Kalau kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 16, cukup jelas di sana bagaimana firman Tuhan dinyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Artinya Allah mengasihi dunia ini, Allah mencintai dunia ini, Dia sayang terhadap manusia, maka Dia memberikan anaknya. Bukan karena dunia membuat sesuatu, bukan karena dunia menyogok Allah, bukan. Dengan perbuatan baik atau benar, bukan. Itu semata-mata karena kasih Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus datang di muka bumi ini dan hadir di tengah-tengah kita, bukan karena kita benar. Kita meminta kepada Tuhan supaya saya diselamatkan, maka Tuhan tergerak hatinya karena perbuatan kita, bukan. Tapi semua semata-mata hanya karena kasih Allah. Jelas firman Tuhan berkata demikian. Di dalam 1 Korintus 15 tadi ayat 10, Rasul Paulus melanjutkan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Artinya apa yang telah dikerjakan oleh Allah, kehadirannya hadir di tengah-tengah kita, lahir, bahkan pelayanannya sampai pada pengorbanannya di kayu salib itu tidak sia-sia, kata firman Tuhan. Maka kita harus menyadari hal itu, supaya kita betul-betul menghargai kasih karunia Allah yang kita terima. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Luar biasa Rasul Paulus, bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu dalam pelayanannya,
dalam kehidupannya, itu semata-mata karena kasih karunia Allah yang menyertai hidupnya. Itu semata-mata karena kasih Tuhan semata yang ada dan yang dia terima dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, aku dapat melakukannya semua. Aku dapat bekerja keras. Aku dapat melayani. Aku bisa hidup benar dan melakukan perbuatan baik. Bukan karena aku mampu, tapi semua karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam momen Natal ini, Bapak Ibu, mari kita belajar bagaimana kita menghargai kasih Allah, supaya kita hidup bekerja keras. Bekerja keras di sini adalah bukan membanting tulang untuk mencari uang. Artinya bekerja keras di sini adalah bagaimana kita menghidupkan diri kita lebih baik lagi, berkarakter benar sesuai dengan kehendak Tuhan, baik dalam pelayanan Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga, bertetangga, bersosial, sehingga nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan membawa kita dalam istirahat malam ini dengan tidur nyenyak, sehingga kita besok bangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.